Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin share yaitu bagaimana cara mengamankan jaringan mikrotik. Nah ini singkat cerita, hari ini kebetulan saya melakukan penetration testing. Sebelum saya keluar rumah yaitu pas jam 9, memang saya menyalakan komputer. Lalu saya menjalankan program khusus yang saya buat sendiri untuk melakukan penetration testing. Kemudian saya pulang yaitu sekitar jam 3 lebih. 6 jam lebih saya melakukan penetration testing dan mendapatkan 8.000 lebih jaringan internet yang memiliki vulnerability ya. Jadi yang kita bisa masuk ke jaringan tersebut tanpa kredensial ataupun tanpa login admin dulu begitu ya. Oke, karena di sini saya membahas mikrotik ya. Di sini saya tidak akan membuka semua. Di sini saya akan hanya mengambil beberapa saja ya untuk sampling dan untuk pembuktian. Ini kebetulan yang teman-teman lihat ini adalah mikrotik yang di rumah saya ya. Ini kebetulan nanti ini kita terakhir bagaimana cara mengamankan mikrotik ya. Sebenarnya bukan mikrotik saja. Ini bisa untuk perangkat-perangkat modem, router ataupun OLT. Untuk yang lainnya tentu saja kita harus mengamankan. Jadi kita akan mencoba di sini saya share mengamankan secara eksternal gitu. Kalau secara internal itu banyaknya caranya untuk masuknya begitu. Ini secara eksternal untuk mengantisipasi agar tidak mudah untuk dimasukin. Intinya begitu ya. Oke, di sini saya akan demokan. Di sini contohnya saya ada Hisfocus ya yang 2P1G DC Turbo. Ini kebetulan yang vulnerability. Ini salah satunya. Kemudian di sini juga saya mendapatkan vulnerability dari router GM220S. Untuk GM220S ini bukan satu banyak ya, tapi saya tidak mungkin mencotokkan ataupun membuka semuanya. Seperti halnya untuk Hisfocus ini ya. Ini bukan satu saja, ini cukup banyak ya. Karena seperti saya bilang, saya mendapatkan 8.000 lebih untuk jaringan internet seperti ini yang masih vulnerability ya. Kemudian teman-teman bisa lihat, ini perhatikan ini mikrotik asli saya ya. Ini mikrotik saya. Nah ini teman-teman juga ada untuk mikrotik untuk versi 6496 ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini bukan mikrotik saya. Ini saya login ke mikrotik ini bukan lewat admin, tetapi lewat kesalahan dari aplikasinya itu sendiri. Jadi kita di sini saya tidak login menggunakan admin lagi, tetapi dari vulnerability dari aplikasinya itu sendiri. Kemudian di sini juga bisa teman-teman. Nah ini saya juga mendapatkan dari Linksys Smart Wi-Fi. Ini juga kebetulan saja, jadi saya tidak akan membuka semuanya. Jadi di sini saya contohkan. Contohnya di sini saya bisa masuk ke Smart Wi-Fi dari Linksys tanpa admin. Bisa teman-teman lihat firmware available. Ini kenapa kita kalau ada update firmware pastikan untuk selalu update biar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Di sini kemudian ada mikrotik juga. Jika teman-teman lihat ya, kenapa saya ini biar tampilkan ini untuk ethernya, teman-teman perhatikan. Ini berbeda ya. Ini ethernya berbeda. Kemudian ini mikrotik lagi, ethernya berbeda. Ini ethernya berbeda. Jadi saya tidak perlu membuka semua. Di sini saya hanya demo ini ya. Di sini juga saya ada untuk video decoder ya. Ini jarang banget ya. Ini kebetulan hanya dapat 7. Ini juga bisa teman-teman lihat. Di sini juga saya mendapatkan untuk HG8245H. Kebetulan untuk HG ini cukup banyak sekali, hampir 1000 lebih. Di sini saya tidak perlu contohkan ini dari provider mana. Pada dasarnya untuk perangkat-perangkat versi lama ini memang agak resiko jika softwarenya ataupun firmware-nya untuk tidak di-upgrade sebenarnya ya. Di sini saya akan tutup. Oke, di sini saya akan ini contohnya untuk mikrotik, kita tutup dulu ya. Teman-teman bisa lihat untuk interface-nya dari ethernya ini saya tutup. Ini untuk video decoder saya tutup, teman-teman. Ini mikrotik akan saya tutup. Di sini juga mikrotik yang tadi saya contohkan saya akan tutup. Kemudian ini ada dari Linksys juga saya akan tutup. Kemudian ada mikrotik yang tadi sudah kita jelaskan tutup. Kemudian untuk EPON juga saya akan tutup. Jadi di sini saya hanya demonstrasi saja ya untuk pembuktian bahwa kerentanan itu masih cukup banyak
karena kesalahan kita sendiri sebenarnya, dari manusianya sendiri sebenarnya. Oke, tipnya sederhana sebenarnya. Kalau biar ini ya, saya tidak akan jelaskan semuanya. Ini yang paling krusial saja ya. Yang pertama, jika teman-teman menggunakan mikrotik, usahakan ini ya teman-teman, perhatikan yang identifikasi. Usahakan jangan menggunakan identifikasi dari perangkat tersebut, misalnya mikrotik gitu ya, dibiarkan tulisannya mikrotik. Itu karena kalau dari eksternal itu adalah salah satu cara yang biasa saya gunakan untuk mencari bahwa perangkat tersebut mikrotik begitu. Kebetulan yang saya testing itu dari Indonesia ya, untuk yang hari ini dari Indonesia, dan saya juga testingnya tidak ini ya, hanya untuk mengecek vulnerability dan sampai tidak mengganggu ya. Ini sekali lagi, sampai tidak mengganggu ataupun merusak dari alat tersebut, apalagi sampai merubah konfigurasi dari alat tersebut. Yang pertama, identifikasi ya, sudah saya jelaskan. Silahkan. Kenapa saya menggunakan desktop? Ini tergantung teman-teman mau namanya apa. Yang penting kalau teman-teman alatnya mikrotik, usahakan jangan gunakan nama mikrotik. Kemudian selanjutnya silahkan upgrade ya. Ini tutup. Teman-teman silahkan upgrade ya. Kalau menggunakan mikrotik, jika ada yang terbaru untuk softwarenya, silakan lakukan upgrade. Kemudian selanjutnya, ini yang terpenting ya, yang paling penting banget. Kebetulan yang saya testing itu hanya port 80 sebenarnya. Dari 8.000 lebih perangkat yang bisa saya detect itu menggunakan port 80. Jika teman-teman menggunakan mikrotik, usahakan port 80 itu jangan digunakan pokoknya. Saran saya jangan digunakan. Ini yang port www ya. Ubah saja, kalau saya gunakan 81 biasanya. Setidaknya ini untuk meminimalisir terjadinya scanning dari luar jaringan. Ini ya. Tapi biasanya saya nonaktifkan. Ini hanya untuk demo, saya aktifkan, tetapi saya aktifkan menggunakan port 81. Jadi jika teman-teman ada port yang tidak digunakan, lebih baik saran saya disable saja, begitu ya. Itu tipsnya. Ini untuk kebetulan ya, untuk yang API ini saya gunakan untuk Micmon. Oke, itu ya. Yang penting port www 80 lebih baik disable saja kalau tidak digunakan begitu. Atau ubah ke port yang lainnya yang tidak digunakan di sistem komputerisasi di komputer teman. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian teman-teman juga bisa mengupdate user list ya untuk login ke mikrotiknya. Saran saya jangan gunakan nama admin untuk default usernya. Kemudian jika mikrotik teman-teman misalkan di suatu perusahaan, di sekolah, itu usahakan bagi ya untuk loginnya. Misalkan di sini saya ada khusus red saja. Jika teman-teman lihat di atas, ini saya hanya red saja. Jadi saya tidak bisa memodifikasi settingan-settingan yang ada di dalam mikrotik ini karena saya login menggunakan akun red saja. Ada yang akun white bisa menulis ya. Kemudian ada yang akun full. Kalau full ini bisa membaca dan bisa menulis pada semua konfigurasi yang ada di dalam settingan mikrotik kita. Usahakan jangan gunakan kata sandi yang mudah ya, seperti admin 123 itu, karena di-scan dari eksternal itu sudah sangat umum sekali ya. Begitu kira-kira. Kemudian masalah firewall ya. Karena untuk mikrotik ini memang ada settingan firewall yang seharusnya bisa teman-teman gunakan ya. Nah, untuk tips saja, ini untuk settingan firewall teman-teman bisa, saya tidak akan lakukan cara penyetingannya bagaimana ini itunya ya. Usahakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin teman-teman bisa menggunakan settingan untuk jumping ataupun untuk dropping ya, ataupun untuk reject. Mungkin mikrotik teman-teman karena takut flooding ataupun dibanjiri paket. Nah, biasanya teman-teman perhatikan di CPU load ya. Analoginya seperti ini ya. Contohnya mikrotik ini kuat di sampai kalau nggak salah ya, karena sampai 250 user sebenarnya ya. Sampai 200 biasanya, tapi yang saya baca ya, ini kuat sampai antara 200 sampai 250 user. Nah, teman-teman perhatikan jika hanya penggunanya sampai 30 ya, contohnya seperti ini, hanya 30 user. Ini CPU-nya perhatikan ya, apakah selalu di angka 100 atau di angka 90. Ini teman-teman harus waspada ya, jika CPU-nya sampai load 100 itu kemungkinan mikrotik teman-teman itu terkena serangan ya, ataupun di flood.
biasanya itu serangannya secara internal biasanya gitu ya. Jadi orang yang beli voucheran gitu iseng-iseng membanjiri paket ke sistem mikrotiknya. Begitu ya. Oke teman-teman, hanya itu dulu untuk video singkat kali ini dan terima kasih.